Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk kalian yang sudah dukung dan support channel Sunyi Sepi, yang sudah subscribe, komen, like, dan juga share dari cerita-cerita channel ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebelum kisah ini saya sampaikan, sebaiknya kita berdoa semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini saya menceritakan kisah pengalaman dari Kang Ipin yang menceritakan tentang pengalaman beliau saat seringnya Kang Ipin ini berziarah dari makam satu ke makam yang lainnya. Nah, ini pengalaman pertama. Dulu satu rombongan bersama ustadznya, Kang Ipin ini ziarah di salah satu makam yang, mohon maaf saya tidak sebutkan makamnya, makam siapa. Yang jelas secara kewaliannya menurut Kang Ipin ini ada nasabnya, nasab yang pastilah. Nah, ini menceritakan kalau setelah dia berziarah, ini dia itu melihat ada yang namanya sosok gaib yang benar-benar wujudnya sangat menyeramkan. Waktu itu Kang Ipin yang selesai ziarah, sudah doa yasin dan tahlil, ketika hendak turun dari makam tersebut, ini melihat sosok gaib tersebut yang benar-benar menyeramkan dan memandang satu rombongan termasuk Kang Ipin. Sesekali Kang Ipin menoleh ke belakang, sosok itu masih memandang terus menerus. Nah, singkat ceritanya, sesampainya di mobil, karena rombongannya ini pakai mobil yang isinya jumlahnya 9 orang, termasuk salah satu ustadz pembimbing. Nah, ini di dalam mobil itu Kang Ipin cerita dan nanya, "Pak Ustadz, tadi saya melihat ada sosok yang sangat menyeramkan. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi sosok itu hitam pekat dengan mata yang sedikit menyala. Entah itu karena cuaca malam atau apa, warnanya itu hampir kemerah-kemerahan." Nah, dia nanya ke Pak Ustadznya, "Sosok itu apa Pak Ustadz? Kenapa ada di makam? Padahal makam itu kan makam wali, makam orang-orang terbaik, orang-orang terpilih." Nah, dijawab oleh Pak Ustadz. Dari pertanyaan Kang Ipin tadi, Ustadz itu menjawab dan mengungkapkan beberapa penjelasan. Nah, salah satunya tentang hawa nafsu. Orang yang datang ke makam, tidak hanya di makam itu saja, keinginan manusia yang dipenuhi dengan materi, hawa nafsu duniawi. Ketika dia berziarah niatnya ingin mendapatkan duniawi, ini kadang sosok tersebut ini yang mewujudkan. Karena sesungguhnya ketika berziarah itu ya kita mendoakan orang yang sudah meninggal, agar apa yang mereka lakukan semasa mereka hidup itu bisa menjadi contoh dan sebagai pengingat kita bahwa kita juga akan mati, kita juga akan meninggal dan dikubur. Nah, agar kita itu bisa menjadi seperti mereka-mereka, ya kita contoh dan ingat apa yang sudah mereka lakukan, yaitu para almarhum atau orang-orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dan rombongan itu ya datang ke ziarah ke sini mendoakan mereka. Nah, beda lagi dengan makhluk gaib yang barusan Kang Ipin lihat. Kalau sosok itu, mungkin banyak orang juga yang datang ke makam tersebut meminta keberkahan duniawi agar usahanya lancar. Mungkin ada juga yang sengaja meminta nomor togel di makam tersebut dan itu diwujudkan. Ya, orang tersebut akan semakin terjerumus karena dia semakin percaya kalau makam itu makam keramat yang bisa mengabulkan segala permintaan, dari nomor togel, dari usaha yang laris, tanpa disadari orang yang nafsu duniawinya sudah
menumpuk dan menutup akal sehatnya bahwa sesungguhnya yang menjadi hak dari setiap hamba atau makhluk Allah yaitu kehendak dari Sang Pencipta. Tapi tanpa dia sadari, mereka ini sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lebih percaya dengan makam keramat yang sebenarnya iblis atau sosok gaib tersebut ini yang mewujudkan. Dan mungkin orang-orang tersebut ini ya sama seperti kita juga, mereka sholat, mereka zikir, tasbih, tapi ada sedikit yang membuat mereka itu terjerumus, datang lagi ke situ, datang lagi ke situ, dan itu kemusyrikan kecil. Dan itu adalah salah satu cara tipu daya iblis untuk menjerat orang-orang yang imannya lemah. Nah, setelah mendengar pencerahan tersebut, Kang Ipin akhirnya lebih paham tentang makam-makam keramat yang kadang banyak orang yang datang. Itu bukan niatnya mendoakan dan mengingat akan kematian. Nah, di hari berikutnya, mungkin beberapa bulan setelahnya, Kang Ipin ini ziarah lagi dengan Pak Ustadz secara sendirian. Mereka berdua hanya naik motor ke salah satu makam keramat. Sampai di sana ini, Kang Ipin ini melihat ada 3 orang yang pakaiannya itu bukan pakaian orang yang mau ngaji, tahlil atau berdoa dan sebagainya, tapi dengan pakaian jin, kaos dan pakai topi, sembari membawa kemenyan. Ketika Kang Ipin dan Pak Ustadz tersebut hendak melakukan bacaan-bacaan Yasin, tahlil dan doa, ini ketiga orang tersebut ini sudah menaruh kemenyan di antara pusara makam tersebut. Nah, Kang Ipin sama Pak Ustadz memang tidak mau mengganggu acara mereka bertiga. Kang Ipin dan Pak Ustadz ini tetap melanjutkan niat awalnya, yaitu mendoakan almarhum atau orang yang meninggal di makam tersebut, tanpa mengganggu ketiga orang yang melakukan membakar kemenyan. Nah, setelah selesai Yasin, doa dan tahlil, Kang Ipin yang kebetulan mereka bertiga ini belum selesai, saat hendak keluar, mereka itu seperti kayak janjian itu bersamaan keluar dari makam tersebut. Nah, Kang Ipin ini tanpa rasa malu, dia tuh nanya, "Pak, maaf, yang dilakukan jenengan tadi itu apa?" "Ya, saya itu tadi bakar kemenyan, Mas. Soalnya kemarin-kemarin saya bersama 2 orang ini, teman saya, itu mendapatkan keberuntungan dari makam sini. Karena kemarin saya dapatkan nomor togel dan nomornya keluar. Nah, ini saya datang lagi mau minta lagi." "Oh gitu ya Pak, dapat berapa Pak?" "Ya pokoknya kita bertiga ini lumayanlah bisa buat ini itu dan sebagainya." "Oh begitu ya. Nah, apa Bapak enggak, tadi maaf ya Pak, Bapak enggak baca doa yang tahlil?" "Enggak Mas, saya cuma bakar kemenyan, ya baca-baca Fatihah dan sebagainya sebisanya saya. Tapi kalau baca Yasin kayaknya kelamaan. Pokoknya ya saya sebisanya aja, saya minta dalam hati kalau saya itu ya pingin dapat nomor togel lagi." "Nah terus sampai udah dapat belum?" "Sudah dapat, saya sudah ketemu sama sosok gaib itu." "Oh jenengan bisa lihat makhluk gaib ya?" "Ya gitulah Mas." "Terus gimana?" "Sedikit dong bocorin nomor togelnya." Kang Ipin nanya secara langsung tentang nomor togel. "Itu rahasia Mas buat saya." "Ya udah, kalau itu rahasia." Pak Ustadz ini menepuk pundak Kang Ipin. "Ngapain kamu tanya-tanya nomor togel?" "Enggak Pak Ustadz, cuma bercanda." "Bercanda apa bercanda? Ntar malam kamu pasang." Enggak, bener enggak." Nah, singkat ceritanya, ketiga orang ini beberapa bulan kemudian mereka itu ketemu lagi di makam yang sama, di makam yang didoakan Pak Ustadz sama Pak Ipin, tapi untuk kedua kalinya ini satu rombongan pakai mobil.
yang isinya itu ada 9 orang termasuk Pak Ustadz dan Kang Ipin. Ada 2 orang yang sama, kalau satunya tidak terlihat. Ini juga sedang membakar kemenyan, tapi waktu itu Kang Ipin belum mau mulai, mereka berdua ini sudah keluar. Kang Ipin yang memang sudah pernah ketemu menyapa, "Gimana Pak kabarnya? Kok sampean lagi ya yang kesini?" "Iya Mas." "Gimana hasilnya?" "Saya udah datang berapa kali, tokcar Mas ini Mas, makamnya top. Sosok gaib penunggu di sini hebat, bisa mewujudkan semuanya. Usaha saya laris Mas sekarang, toko sembako saya jadi top." Ya karena apa? Ya karena pertama togel Mas, dari togel itu saya bisa dapatkan modal. Oh begitu ya. Yang lainnya ini mendengarkan. Nah setelah obrolan itu selesai, ini Kang Ipin ini melanjutkan sama Pak Ustadz termasuk rombongan membaca Yasin, tahlil dan doa dan sebagainya. Nah, singkat ceritanya, Kang Ipin karena penasaran siapa orang tadi, dia nanya ke salah satu juru kunci di makam keramat tersebut. Nah, singkat ceritanya ketemu alamatnya. Kang Ipin sendirian, dia itu datang ke orang tersebut, sebut saja namanya Pak Samin. Nah, Kang Ipin akhirnya mendapatkan cerita dari Pak Samin. Nah, awal ceritanya, Pak Samin waktu itu yang memang hobinya ini judi, mendengar kabar kalau di salah satu makam itu bisa mengabulkan segala permintaan. Nah, pertama kalinya itu bukan hanya sekedar kemenyan, tapi yang disajikan itu berupa sate gagak. Dan sate gagak yang waktu itu dilihat oleh Kang Ipin itu hanya kemenyan. Lah terus sate gagaknya di mana Pak? Ya sate gagaknya sebelum kalian masuk waktu itu saya sudah taruh di bawah pohon besar tersebut. Nah setelah saya taruh beberapa tusuk satenya, keluar sosok tersebut dan memberi apa yang saya inginkan. Ya nomor togel itu. Atau apa enggak ada risikonya? Enggak ada Mas. Keluarga saya sudah berapa bulan enggak kenapa-napa. Ya pokoknya saya semenjak datang ke makam itu benar-benar keramat. Setelah mendapatkan informasi dari Pak Samin, ternyata bukan itu saja. Pak Samin ini menceritakan lebih tentang pengalaman teman-temannya yang lebih sukses. Dan Pak Samin pun ketika ditanya apakah dia sholat dan sebagainya, ya Pak Samin menjawab ya sholat kadang kalau pas lagi sempat, enggak sempat ya biasa kayak gini Mas, duduk santai ngopi. Dia enggak melakukan sholat secara rutin, tapi usahanya memang luar biasa. Toko sembakonya dilihatnya laris, tapi ada sesuatu yang ganjil dari toko sembakonya Pak Samin. Ini tentang sate gagak tadi. Ternyata sosok tersebut itu selalu mengharapkan setiap bulannya sate gagak itu harus diserahkan di bawah makam keramat yang ada pohon besarnya. Ternyata di situ penunggunya, dan itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini yang terjadi di tempatnya Pak Samin. Kang Ipin hanya menelisik lebih dalam tentang sate gagak dan penunggu yang ada di rumah Pak Samin. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, Pak Samin yang melupakan sate gagak setiap bulan ini mendapatkan dampak yang serius. Salah satu keluarganya, yaitu istrinya, sakit-sakitan, dan sakitnya pun membuat toko sembakonya ini ya hampir habis. Karena saat Kang Ipin datang setelah hampir 1 tahun ketemu, itu toko sembakonya itu ya miris lah. Dilihatnya itu udah hampir 70% itu kosong. Kang Ipin nanya itu kenapa? Ya karena semua isinya hasil dari jual toko sembako. Karena isi hasil dagangan toko sembakonya itu digunakan untuk berobat istrinya. Tapi selama beberapa minggu
bulan, hampir 2 bulan lamanya, kondisi istrinya itu tidak kunjung membaik dan sakitnya semakin lebih parah dari yang pertama dia keluhkan. Nah, sakitnya apa Pak Samin? Sakit yang dialami istriku itu kakinya itu selalu mengeluarkan darah dan nanah. Itu setiap kali dibalut sebagai perban itu ya warnanya darah itu benar-benar terlihat, dan baunya itu benar-benar tidak enak, amis sekali. Nah, terus siapa yang merawat dia? Saya, nak. Kalau tidak saya merawat siapa? Sementara anak-anak melihat kondisi ibunya yang sakitnya, baunya seperti itu, ya kadang bapaknya yang disuruh. Ya mereka menyiapkan nasi, tapi hanya menaruh dan ditinggalkan, enggan menyuapi. Sampai singkat ceritanya kondisi istrinya meninggal dunia. Pak Samin, dia tidak sadar kalau selama kurun waktu mungkin hampir 7 bulan lamanya dia setiap bulan menyuguhkan sate gagak di makam di bawah pohon keramat. Mungkin selama 7 bulan berturut-turut Pak Samin di makam keramat tersebut yang ada pohon besarnya, yang selalu ditaruh sate gagak beberapa tusuk, yang karena Pak Samin lalai dan memang kata Pak Samin dia sudah enggan lagi karena dirasa ya semuanya sudah terpenuhi, tapi tidak sadar kalau ternyata dampaknya itu ya istrinya sampai meninggal. Dan bukan itu saja, harta bendanya ludes. Pak Samin waktu itu benar-benar keheranan, sebab apa sampai akhirnya Kang Ipin ini menjelaskan bahwa itu adalah tipu daya iblis agar Pak Samin selalu bergantung pada sosok tersebut. Nah, karena Pak Samin yang sadar akan tipu daya tersebut, Pak Samin mengingat kuasa Allah. Ya karena jin itu tidak mau melepaskan begitu saja, dia akan menyerang siapa saja termasuk keluarganya Pak Samin. Mungkin kata Kang Ipin, yang diincar ya Pak Samin sendiri. Tapi karena Pak Samin yang sudah tobat, yang sudah teringat kembali akan kuasa Sang Pencipta, bahwa Allah yang segala-galanya, istrinya Pak Samin sendiri yang mungkin secara imannya memang lemah karena sering menyuruh bapaknya untuk laki-laki ritual, tapi Pak Samin memang menolak. Dia menolak, enggan melakukannya lagi karena sadar bahwa ketergantungannya ya akan menimbulkan kemusyrikan kecil yang secara tidak langsung adalah menduakan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Samin sadar hal itu, tapi ya dampaknya istrinya itu yang meninggal. Beda lagi dengan temannya Pak Samin. Mereka berdua sewaktu mereka taksih, ya Pak Samin ini cerita tentang istrinya yang meninggal karena Pak Samin yang memang secara imannya dia sudah tidak lagi mau terikat dengan iblis. Tapi temannya ini lebih takut terhadap iblis daripada takut terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekhawatirannya yaitu tentang istrinya atau keluarganya itu akan mengalami kejadian seperti istrinya Pak Samin. Kedua temannya justru takut kalau istrinya atau keluarganya itu yang meninggal dunia. Sampai sekarang mereka masih ketergantungan atau musyrik terhadap Sang Pencipta. Ya semakin menjadi-jadi. Memang secara kekayaannya ya saya akui luar biasa, tapi semuanya itu ya bantuan-bantuan dari iblis. Saya tahu tentang kedua temanku itu, tapi ya cukup saya yang tahu dan kamu Kang Ipin. Ini ungkapan dari Pak Samin yang menceritakan kalau kedua temannya memang secara sanak saudaranya tidak ada yang ditumbalkan, tapi ya secara kehidupan lahirnya dan batiniahnya mungkin akan merasakan dampak nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam, kata Pak Samin menyampaikan ke Ipin.
kata Pak Samin menyampaikan ke Kang Ipin. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya bagaimana pengalaman hidup Kang Ipin yang pernah ketemu dengan salah satu pelaku ritual yang pernah memuja iblis dan ketergantungannya, termasuk cara melepaskan yang harus berakhir dengan cara istrinya yang meninggal. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.